Saya record ya Zoom kita karena hasil dari record ini nanti saya masukkan ke ini, apa itu namanya, ke e-learning Anda ya. Semoga Anda sudah bisa mengakses e-learning. Kalau misalkan e-learning Anda belum bisa diakses, biasanya masih ada pembenahan dari kampus. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Tetap nanti dari saya ada posting video seperti ini ya. Jadi next time bisa dipelajari berulang-ulang untuk materi yang kita sampaikan. Oke, ini sudah saya record sebentar ya sambil saya share screen. Share screen, oke. Nah, semoga sudah tayang di tempatnya teman-teman masing-masing. Nanti kalau misalkan ada freeze, nggak tayang, langsung bilang aja ya, nggak apa-apa ya. Ini papan tulis kita pakai papan tulisin aja, sederhana. Ini pertemuan kita kedua ya, semoga tidak salah. Kita bicara revolusi industri. Nah, kalau catatan ini tidak saya bagikan ya teman-teman. Toh ini juga cuma coret-coretan aja ya. Yang saya bagikan nanti adalah hasil rekaman video kita ini. Di itu, apa tadi saya bilang, di e-learning Anda ya. Anda sudah diberikan e-learning masing-masing. Nah, sebelum kita berbicara revolusi industri, saya perkenalkan dulu teman-teman dengan teknologi ya. Nah, dengan teknologi. Jadi, kita tidak perlu apa ini tiba-tiba muncul. Kita tidak perlu mengerucutkan wawasan kita ya tentang teknologi, justru kita melebarkan atau mengembangkan wawasan kita tentang teknologi. Maksudnya, bahwa teknologi ya teman-teman itu tidak melulu komputer. Teknologi itu tidak melulu digital, termasuk dalam bidang kesehatan. Sekarang kan banyak ya teknologi dalam bidang kesehatan yang berbau digital, teknologi kesehatan yang langsung dihubungkan dengan komputer itu banyak sekali. Mikroskop misalkan bisa langsung terhubung ke komputer. Oh, dulu kan enggak tuh. Bahkan orang lab itu harus pintar menggambar apa yang tampak di mikroskopnya dia. Nah, sekarang sudah enak, semuanya terekam di komputer. Tidak seperti itu teknologi. Bahkan hal-hal yang sekarang sangat sederhana di kehidupan kita, itu kita bisa sebut sebagai teknologi. Contoh, kita punya 2 potong kain. 2 potong kain ini kita sambungkan dengan benang. Nah, teknologinya teknologi menjahit. Jadi, teknologi menjahit yang sesederhana itu ya teman-teman, benang sama jarum. Itu pun juga teknologi. Nah, gitu ya. Jadi, nggak melulu sekali lagi teknologi itu harus komputer, enggak. Menjahit pun adalah teknologi. Terus, kalau orang Jawa, orang Sunda itu kan senang bikin rujak itu ya. Pernah ngerti ini teman-teman? Nggak tahu kalau istilahnya di teman-teman apa. Kalau di kita istilahnya ulekan itu. Ulekan sama cobek itu ya, buat gerus bumbu. Nah, itu pun namanya juga sudah teknologi. Bayangkan misalkan kita nggak punya teknologi itu. Kita nggak punya teknologi ulekan, kita nggak punya teknologi cobek itu. Susah hidup itu ya. Ingat, itu pun juga sudah teknologi. Terus misalkan sumur, ambil air di sumur dengan timba ya, dengan pesawat sederhana itu namanya. Itu juga sudah kita bentuk sebagai teknologi sehingga kita tinggal menggunakan. Teknologi itu sudah ditemukan dan sudah digunakan oleh nenek moyang kita jauh sebelum sekarang. Jadi beruntungnya kita ya mendapat warisan teknologi dari ilmu pengetahuannya nenek moyang kita. Dan yang perlu kita pegang, nenek moyang kita bukan orang bodoh, teman-teman. Wah, ini harus diluruskan ini karena selama ini kita menganggap nenek moyang kita orang-orang zaman dulu itu bodoh lah, ketinggalan zaman lah, primitif lah. Itu hanya di film, teman-teman. Cuma di film aja itu. Cuma di cerita-cerita dongeng aja. Justru nenek moyang kita, terutama kita orang-orang Indonesia, nenek moyang kita itu luar biasa tinggi peradabannya. Tinggi sekali peradaban nenek moyang kita. Justru sekarang kita mengalami kemunduran di beberapa sektor. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ya dihilangkan pikiran-pikiran nenek moyang kita itu orang bodoh, orang primitif, cuma berburu aja tiap hari. No, nggak seperti itu. Nenek moyang kita sudah bisa bikin candi. Dan candi itu sampai detik ini masih bisa kita nikmati.
Bahkan di beberapa tempat di Jawa, di Bali, di Sunda, itu masih ada candi yang hidup. Dalam artian candi hidup itu candinya masih utuh dan masih keluar airnya. Luar biasanya airnya itu nggak pakai pompa air, teman-teman. Beda sama kita sekarang ya. Kita air aja harus dibantu PDAM. Kita gali air masih dibantu mesin, pompa air, jet pump, dan seterusnya. Nenek moyang kita nggak perlu pakai itu. Dan sampai detik ini udah ribuan tahun usianya. Betapa hebatnya nenek moyang kita zaman dulu untuk urusan teknologi. Bahkan di Malang itu ada candi, ya teman-teman, sampai sekarang masih hidup, dan di bawah candi itu mengalir dua mata air. Satu air panas, satu air dingin. Sampai detik ini masih digunakan, dan usianya udah ribuan tahun. Wah, luar biasa. Itu teknologi. Nah, sekarang kebetulan kita hidup di masa teknologi digital. Nah, teknologi digital kita dibantu oleh alat namanya komputer. Termasuk HP Anda, itu pun juga bisa kita masukkan sebagai komputer ya. Masih sebagai kategori komputer. Entah komputer kecil, komputer ringkas. Nah, makanya dikasih nama smartphone ya. Pada dasarnya itu pun juga komputer. Jadi seakan-akan kita sekarang nggak bisa lepas dari komputer. Memang iya, sesuai dengan masa kita saat ini, yaitu hidupnya di era teknologi digital. Kita di teknologi digital. Peralatan yang kita butuhkan adalah komputer. Hampir semua fase kehidupan kita ada komputer. Bidang kesehatan ada komputer, bidang akuntansi pakai komputer, ekonomi pakai komputer, bahkan sekarang warung aja pakai komputer. Nah itu yang ngeprint pakai printer kecil itu kan juga komputer ya. Di Malang itu ada kemarin saya beli daerah Blimbing itu, beli nasi pecel kemudian di input dia komputer pakai dari tablet, kemudian printernya printer udah maju banget dia. Sedemikian rupa ya teman-teman, bahwa teknologi itu ada di setiap fase kehidupan kita. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya kritis, hal-hal yang sifatnya penting, yaitu bidang Anda, bidang kesehatan ya. Komputer mau nggak mau. Jadi komputer di bidang kesehatan itu mulai dari tata kelola hingga urusan medisnya. Tata kelola apa? Tata kelola kemasyarakatannya. Baik data pasien, data pegawai kesehatan. Itu kan datanya luar biasa banyak ya. Nah, itu dengan komputer. Termasuk untuk urusan medisnya itu sendiri. Pemeriksaan si pasien dan seterusnya sudah menggunakan komputer. Oke, itu tentang komputer ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke revolusinya. Revolusi industri itu kita mengenal 1.0 sampai sekarang katanya 4.0. Bahkan ada yang bilang 5.0. Waduh, kalau orang bilang 5.0 itu saya masih pesimis ya teman-teman. Jujur saya masih pesimis. Orang mengatakan revolusi industri 5.0 itu. Waduh, terlalu cepat. Karena belum waktunya kita masuk ke 5.0 gitu. Nanti 4.0 aja kita masih bingung kok. Ya nyatanya sekarang ini kan kita ke 4.0 itu belum masuk kita. Di beberapa sektor kita tuh masih di 3.0, bahkan masih ketinggalan. Jadi saya pikir kok orang bilang, sekarang revolusi industri 5.0. Waduh, betapa bersemangat sekali beliau ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kita di level 1, level 4. Nah, di sini ada tanda-tandanya. Nah, ini di sini teman-teman saya kasih tahu revolusi 1.0. Tanda-tandanya sekitar tahun 1800-an teman-teman ya, 1850 atau 1840-an, saya agak lupa. Intinya di tahun 1800-an. Yang sekitar 200 tahun dari sekarang lah ya. Udah lama banget. Revolusi industri 1.0. Mungkin teman-teman zaman SMP sudah pernah membahas ini. Zaman SMP dulu. Wah, Anda tak SMP udah tahun berapa ya? Ini terjadi di Inggris. Bukan berarti hanya Inggris yang menikmati revolusi 1.0 ya. Bukan seperti itu konsepnya. Cuman yang terekam dalam sejarah, yang terekam dengan sejarah dan tercatat dengan baik itu di Inggris. Mungkin Anda di bidang kesehatan kenal istilah flu Spanyol ya teman-teman ya. Flu Spanyol itu kan terjadi di seluruh dunia. Tapi kenapa orang mengatakan hanya flu Spanyol saja?
Apakah negara lain tidak terkena flu itu pada saat itu? Bukan. Hampir semua negara saat itu juga terkena flu yang kita sebut sebagai flu Spanyol itu. Tetapi catatan sejarah atau dokumen yang paling rapi itu dibikin oleh Spanyol. Sehingga orang menyebutnya sebagai flu Spanyol. Saat itu Perang Dunia I, di mana seluruh negara di dunia itu sibuk dengan urusan perang saja ya. Nggak ngurusin rakyat, nggak ngurusin kesehatan, nggak ngurusin pangan. Sibuk aja ngurusin perang. Hanya Spanyol yang waktu itu cuek sama perang dan ngurusin kesehatan. Sehingga hanya Bapak, Spanyol dalam mohon gimana? izin, saya mau ke toilet, jadi saya off Oh, cam ya. oke. Saya bawa komputer. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, sambil menikmati materi. Oke, kembali ke tadi, teman-teman. Jadi hanya Spanyol yang saat itu concern sama kesehatan. Spanyol cuek sama perang. Sehingga hanya Spanyol lah negara yang benar-benar mencatat segala dokumen tentang flu yang terjadi saat itu. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak melulu, misalkan revolusi industri Inggris hanya terjadi di Inggris, enggak. Kita Indonesia pun juga kena dampak dari revolusi 1.0. Nah, di tiap revolusi berganti itu ada dampak, baik negatif maupun positif. Nah, orang-orang di kita udah lebay banget ngomong revolusi industri 5.0. Mereka nggak mikirin dampak. Ngeri loh dampaknya revolusi industri itu. Serius, saya katakan ngeri. Ya kalau kita dapat dampak positifnya. Di tahun ini misal, tahun 1800, Inggris dapat dapat dampak positif dari revolusi industri 1.0. Kita Indonesia, kita Asia, sebagian besar Asia, dampaknya kita dapat negatif dari revolusi 1.0. Di mana saat itu imperialis, baik Inggris, Belanda, Portugal, itu rame-rame menjajah Asia, termasuk menjajah Indonesia. Apa ada bagian dari Indonesia yang dijajah Inggris? Ada, ya. Jadi seluruh Indonesia itu nggak perlu dijajah Belanda loh, teman-teman. Sebagian dari Indonesia itu ada yang dijajah Inggris, ada yang dijajah Belanda, ada yang dijajah Portugis. Ya, ini harus kita luruskan ini. Kebetulan saat itu kita dapat dampak negatifnya. Ya gimana nggak dampak negatif kalau kita dijajah? Ya, jadi inilah kenapa hati-hati sekali dalam kita mendeskripsikan revolusi industri. Kita 4.0 aja belum masuk, udah bilang 5.0. Hati-hati dampak negatifnya kita bisa nggak mengelola. Terutama Anda-Anda yang Anda-Anda yang sekarang menduduki sebagai pimpinan di suatu institusi misalkan. Sekali lagi hati-hati. Revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan kemunculan atau ditemukannya mesin uap. James Watt ya penemunya. Dengan ditemukannya mesin uap, dulu para kuli, para pekerja kasar, semuanya kan bekerja dengan tangan ya, termasuk menenun, menjahit, pandai besi, bikin roti, segala macam pakai tangan. Sejak ditemukannya mesin uap, bukan hanya kereta api yang pakai mesin uap, seluruh mesin di kehidupan menggunakan tenaga uap. Nah, termasuk kapal ya. Kalau Anda udah pernah nonton film Titanic, nah itu pakai mesin uap itu. Mesinnya segede gaban gitu. Itu pakai mesin uap. Sebelum ditemukannya mesin uap, kapal pakai apa ya? Pakai layar. Atau begitu pakai tenaga manusia untuk ngedayung. Sejak ditemukannya mesin uap, berarti banyak sekali tenaga manusia yang digantikan oleh mesin. Nah, bukan hanya sekarang ya, terjawab ya. Nanti sekarang orang bilang gembor-gembor, tenaga manusia digantikan oleh mesin. Bukan hanya sekarang, bro. Dari zaman dulu banget. Tiap kali revolusi industri terjadi, ya mesti begitu. Tenaga manusia digantikan oleh mesin. Nih, mesin uap contohnya. Jadi perubahannya luar biasa. Manusia banyak jadi pengangguran karena tenaganya tergantikan oleh mesin. Alam jadi rusak saat itu karena mesin ya, menyebabkan polusi dan segala macam. Bahkan di Inggris tuh teman-teman, di Inggris waktu itu ada kupu-kupu warnanya putih. Jadi kupu-kupu itu warnanya putih. Tapi sejak revolusi industri 1.0, kupu-kupu itu warnanya jadi hitam. Karena si kupu-kupu ini kena polusi. Terlebih lagi manusianya saat itu. Kesehatannya bagaimana coba? Luar biasa kan perubahannya. Nah, tandanya di situ revolusi industri 1.0. Nah, kita masuk ke revolusi industri 2.0.
Ini di tahunnya saya lupa berapa, ditandai dengan penemuan listrik. Siapa penemu listrik? Nikola Tesla. Ya, sekarang jadi merek mobil Tesla itu. Makanya merek mobil Tesla kan getol banget itu ngurusin electric car, mobil listrik. Karena penemu listrik adalah Nikola Tesla. Bukan Thomas Alva Edison loh ya. Thomas Alva Edison itu penemu bola lampu. Nah, bedanya di situ. Nanti penemu listrik siapa? Thomas Edison bukan. Penemu listriknya ada Nikola Tesla. Justru Thomas Alva Edison itu menemukan lampu. Bola lampu itu jauh sebelum penemuan listrik. Meskipun si Thomas Alva Edison sendiri menggunakan listrik. Loh. Tapi waktu itu Thomas Edison belum mendeskripsikan listrik itu apa. Meskipun udah make. Nah, gitu ya. Itu hal yang wajar dalam penemuan. Wajar saja. Nikola Tesla menemukan listrik sehingga mesin-mesin uap ini tadi, yang mesin uap itu kan ukurannya gede banget ya, teman-teman. Gede banget, kemudian butuh sumber daya yang gede banget, batu bara, uap dan seterusnya. Ini mulai tergradasi atau mulai terkurangi dengan adanya mesin-mesin listrik. Contoh, mesin uap itu mencetak. Nah, mesin cetak aja ya. Mesin cetak tenaga uap itu pakai plat atau panel-panel. Tergantikan, oh sekarang udah ada listrik. Tergantikan dengan mesin cetak penemuannya Gutenberg. Mesin cetaknya Gutenberg itu nanti jadi cikal bakalnya printer zaman sekarang. Nah gitu ya, jadi penemuan itu selalu dari hal yang sederhana dulu. Termasuk ini, ditemukannya listrik. Sama, pengaruhnya juga negatif dan positif. Mesin-mesin uap yang sedemikian kekar, sedemikian kuat, digantikan oleh mesin-mesin listrik. Berarti pabrik-pabrik mesin uap udah nggak kepake lagi. Para SDM yang bergelut di bidang mesin uap udah nggak kepake lagi. Pensiun. Tergantikan dengan adanya listrik. Jalan-jalan diterangi dengan obor, udah nggak ada. Digantikan dengan bola lampu listrik. Ini juga kena ke kita, ke Indonesia. Pabrik-pabrik gula di Indonesia yang dulu masih pakai mesin uap tergantikan sama mesin listrik. Jalanan-jalanan kita diterangi oleh lampu-lampu listrik. Meskipun listrik saat itu hanya digunakan oleh penduduk Eropa. Orang pribumi belum pakai listrik waktu itu di Indonesia. Kemudian, dunia semakin bergeser menuju revolusi industri 3.0. Akibat perkembangan listrik yang luar biasa ya. Listrik ini luar biasa banget perkembangannya. Merasuk ke semua bidang kehidupan kita ya. Sehingga ditemukanlah mesin hitung. Bukan kalkulator ya teman-teman. Mesin hitung. Nah, mesin hitung itulah semakin berkembang sehingga mesin hitung menjelma sebagai komputer. Ditemukannya komputer menandai terjadinya revolusi industri 3.0. Nah, dengan ditemukannya komputer, makin lama komputer makin canggih, sama juga tenaga manusia digantikan mesin. Wes ya, jadi jangan heran ya teman-teman ya. Jangan heran, jangan gopoh, jangan latah. Misalkan sekarang, wah sekarang manusia digantikan mesin. Sekarang manusia digantikan robot. Nah, misal gitu. Itu udah terjadi sejak revolusi 1.0. Tiap revolusi industri terlalu terjadi seperti itu. Tinggal manusianya saja. Relevan nggak dengan zamannya? Kan gitu ya. Tinggal Anda saja sebagai manusia. Selalu belajar nggak sesuai zaman? Sekarang zaman yang digital, zamannya komputer. Meskipun Anda di bidang kesehatan, mau nggak mau, suka nggak suka, tetap kudu belajar komputer. Kan gitu. Karena sekarang eranya komputer. Gitu ya. Bahayanya ketinggalan zaman tuh kayak gitu. Revolusi 3.0 ditemukannya komputer. Dulu komputer pertama kali di ini segede ruangan kelas. Gede banget. Segede ruangan kelas kita itu. Zaman itu ya, bobotnya 5 ton. Ya iyalah segede ruangan kelas, bobotnya 5 ton. Harganya jutaan dolar. Mungkin kalau dikurskan sekarang ya miliaran dolar, miliaran rupiah ya. Kalau dikurskan ke Indonesia. Sehingga hanya pemerintahan, hanya kantor-kantor besar yang mampu membeli mesin hitung yang disebut komputer.
Komputer semakin berkembang luar biasa, sehingga sekarang komputer sudah bisa Anda taruh ke saku. Ya itu, HP-mu itu kan komputer ya. Udah bisa kita sakuin komputer. Bahkan ada itu komputer yang segede duit koin pun sekarang udah ada. Dan harganya semakin murah. Gitu ya. Dampak positif sebuah revolusi itu begitu. Nah, komputer berkembang luar biasa, teman-teman. Sampai detik ini. Apa-apa komputer. Bikin KTP, masukin komputer. Ya, luar biasa. Sehingga perkembangan komputer mendorong terjadinya revolusi industri 4.0, ditandai dengan munculnya teknologi internet. Internet tahun 1988 sudah ada. Jadi bukan hanya sekarang. Tahun segitu sudah ada. Munculnya teknologi internet itu mengubah kehidupan kita. Dulu, zaman bapak ibu kita ya, bapak ibu kita, mbah kita, ngirim kabar, itu 1 minggu, 2 minggu baru nyampe. Ya, pakai Pak Pos, pakai surat. Sekarang Pak Pos tugasnya nganterin paket. Jarang Pak Pos sekarang nganterin surat ya, nganterin paket. Itu pun paketnya dari paket Anda belanja online. Nah, jasanya internet. Sekarang Anda ngehubungin saya, ngechat aja udah. Nggak perlu hitungan detik. Saat itu juga pesannya sudah nyampe. Nah, itu dampak positifnya internet. Dampak negatifnya juga luar biasa banyak. Ingat ya, apapun itu selalu memiliki dua sisi, teman-teman. Baik positif maupun negatif. Itu kewajaran, jadi kita nggak perlu ambil pusing yang terlalu bersedih-sedih. Waduh, kok dampak negatifnya gini, enggak. Ada negatif selalu ada positif, begitu juga sebaliknya. Tinggal kita bagaimana menempatkan diri ya. Kalau saya mengambilnya bagaimana kita bersikap. Internet, dampak positif negatif ada. Tinggal bagaimana kita bersikap. Nah, 4.0 di internet. Kita udah di 4.0 karena kita sekarang belajar aja pakai jasa internet ya. Kita sudah berada di 4.0. Tapi kita juga belum lunas di 3.0. Contoh, kita koreksi diri sekarang, bidang kesehatan. Pasien datang ke puskesmas. Kalau seumpama kita sudah berada di komputer 3.0, seumpama ya, pasien datang ke puskesmas itu nggak perlu kok bawa KTP. Nggak perlu kok kita nyari-nyari rekam mediknya dia di stop map pakai kertas. Dan nggak perlu juga mereka itu kita kasih kertas untuk nebus ke apotek. Kertas resep. Sekarang koreksi diri. Nyatanya, sekarang masih kayak gitu kan ya. Pasien datang ke puskesmas masih bawa KTP. KTP-nya ada, Bu. Difotokopi dulu ya. Terus apa fungsinya komputer? Udah gitu masih kita cari rekam mediknya dia. Di stop map yang mana. Setelah itu diperiksa, dokter masih nulis resep. Pasien masih bawa resep ke apotek. Ayo. Kalau seharusnya kalau memang kita sudah lunas dari 3.0, udah nggak ada kayak gitu. Pasien datang, misalkan bawa KTP saja cukup, pinjam KTP-nya, Bu, Bapak, dientrikan, sudah selesai, nggak perlu kertas, dia masuk ruangan, dokter tinggal nulis resep, sudah terkoneksi dengan komputer di farmasi, selesai urusan. Nggak perlu fotokopi KTP, fotokopi BPJS, fotokopi KK, loh. Tapi sekarang masih gitu, toh? Iya. Orang cuma sakit panu aja loh, misalkan. Pasien mau periksa, sakit apa Bu? Panu. Nah, wis. KTP-nya minta difotokopi, BPJS minta difotokopi, bahkan minta KK juga. Buat apa? Nah, itu harus kita koreksi kayak gitu itu. Ya, katanya kita udah masuk 3.0. Waduh, udah lebay. Kita masuk 5.0. Orang konsumen pasien aja masih buat KTP, masih buat fotokopian. Nah, enggak bener ini. Nah, gitu ya. Kita harus senantiasa evaluasi diri. Bahkan kalau kita sudah lunas di 3.0 dan kita sudah siap menuju 4.0, konsumen itu, pasien, misalkan daftar cukup dengan WhatsApp saja, itu kita udah bisa ngebales ke dia. Bahwa Anda masuk poliklinik ini menemui dokter ini jam sekian. Jadi misalkan pasien datang,
Oh, saya harus antri nih sekian. Jam 9 saya masuk poliklinik. Tepat waktu pasien masuk jam 9. Ketemu dengan dokter. Jadi semua sudah tertata dengan bantuan komputer. Ingat ya, komputer itu yang membantu kita. Bukan komputer yang memerintah kita. Nah, konsep. Tapi sekarang kan enggak. Konsumen disuruh ngantri. Sudah daftar di online, Bu. Loh, saya tuh udah nyampe di puskesmas kok daftar di online barangku ya lapo. Kan sering ya gitu terjadi ya, kasihan. Kasihan tuh orang-orang tua yang rumahnya jauh. Harus daftar di online dulu loh. Dia tuh udah nyampe di puskesmas. Kok suruh daftar online? Nggak bener ini. Kalaupun memang suruh daftar di online, harusnya kita juga sudah punya konsep. Kita juga sudah punya janji ke konsumen. Kita udah punya komitmen. Anda ngantri G, misalkan begitu. Jam 9 waktu Anda masuk poli. Ya sudah, fix jam 9. Selama ini kan kita belum bisa ya. Konsumen masih kita suruh antri aja. Antri di depan poliklinik jam 7. Ditangani jam 11. Ayo, luar biasa teman-teman. Ya kalau masih muda-muda kayak kita gini. Ya, kalau sudah sepuh-sepuh itu kan kasihan banget. Kasihan banget. Berarti banyak hal yang harus kita perbaiki. Dengan adanya teknologi, itu harus membantu kita. Jangan bilang selama ini masih aja bilang, dokternya kan sibuk, perawatnya juga sibuk. Anda pikir konsumen nggak punya kesibukan? Ayo. Jadi jangan berkilah ya. Jadi misalkan ada kesalahan ya udah kita cukup maaf saja. Maaf sambil memperbaiki diri. Jangan maaf tapi ngeyel. Nggak boleh. Perawatnya sibuk loh, perawatnya capek shift malam. Loh, itu tuh tanggung jawab Anda loh sebagai perawat. Kalau nggak mau shift malam, tidur aja malam-malam. Kan gitu, nggih. Jadi kita saling menghormati. Pasien punya kesibukan, kita sebagai tenaga medis juga punya kesibukan. Nah, gitu ya, sehingga kita sebagai orang bermasyarakat nanti sinkron. Mereka punya kebutuhan, kita punya kebutuhan. Nah, di situ sinkron. Itulah yang harusnya kita bentuk dengan bantuan teknologi. Jadi ini saya harap teman-teman wasnya mulai terbuka bahwa teknologi mutlak kita butuhkan. Dan sekarang kita belum menggunakan teknologi secara utuh. Kenapa belum? Banyak. Kenapa kita belum menggunakan teknologi secara utuh? Banyak faktornya ya. Pertama SDM. SDM-nya macam-macam. Baik SDM di bidang teknologi itu sendiri, SDM di bidang medisnya, dan masyarakat. SDM di bidang teknologi. Lulusan IT kan banyak. Ya, benar. Saya juga lulusan IT. Lulusan IT luar biasa banyak di Indonesia. Dan lulusan IT di Indonesia itu pintar-pintar. Tapi tidak semuanya berkarya di bidang tertentu. Urusan medis. Teman-teman yang di personal di bidang medis. Ada saja. Ada saja. SDM di bidang medis yang nggak mau megang komputer. Aku nggak iso aku komputer. Waduh aku gaptek aku kamu aja. Wono toh. Bahkan teman-teman kerjanya juga gitu kan. Wes kowe ae kamu aja. Saya takut pegang komputer. Nah, gitu. Nah, itu SDM. Padahal mutlak loh sekarang butuh. Masyarakatnya sendiri juga gitu. Disuruh daftar online masih ngeyel. Daftar online dulu Bapak Ibu. Saya tidak punya HP, saya tidak bisa WhatsApp. Wah, masih aja. Banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Ya, dari SDM, kemudian kita juga dari perangkat. Kita masih banyak keterbatasan. Contoh ini tadi, tidak semua masyarakat punya HP. Misalkan Anda suatu saat punya poliklinik, misal, insya Allah ya, mungkin suatu saat Anda bisa mendirikan rumah sakit, Anda punya rumah sakit, misal. Terus, Anda bikin kebijakan, pasien sebelum datang ke poliklinik, misal, harus daftar dulu, pakai aplikasi. Waduh, keren ya, pakai aplikasi. Tapi Anda juga harus lihat, tidak semua masyarakat loh punya HP. Dan masyarakat yang punya HP belum tentu HP-nya bisa diinstalin aplikasi. Lah kalau HP-nya cuma tutit-tutit itu misalkan HP cukup gaya halo halo sampai SMS, apa iso diinstal aplikasi? Tidak bisa. Bukan masyarakatnya yang salah, tapi kita sebagai pembentuk kebijakan yang salah.
Ono maneh kebijakan apa itu? Apa-apa kudu pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Loh, masyarakat tuh enggak semuanya loh punya HP. Jangan dipikir semua masyarakat punya HP. Apa yang masyarakat yang nggak punya HP itu orang miskin? Belum tentu. Banyak juga kok orang kaya yang memisahkan diri dari HP itu banyak. Teman-temannya sendiri, teman-teman saya bidang IT. Mereka nggak mau pakai smartphone. Ya banyak. Dengan alasan masing-masing ya. Dan tentu alasan-alasan tersebut patut kita hormati. Banyak juga orang-orang kaya yang HP-nya cuma 200.000. HP nggak cukup kena halo. Banyak. Nah, begitu ya teman-teman. Banyak hal. Sebelum kita lebay, sebelum kita selalu percaya diri untuk masuk ke revolusi industri berikutnya. 4.0 ini aja lah kita kelola dengan sangat baik. Sehingga pelayanan, arus informasi itu terjadi dengan baik juga. Bukan hanya arus informasi ya, kita juga perlu kanal-kanal pembendung informasi. Informasi-informasi hoax itu loh biar nggak nyebar kemana-mana. Terutama informasi hoax tentang kesehatan itu kan luar biasa. Hampir tiap hari saya menikmati informasi hoax tentang kesehatan. Hampir tiap hari. Di grup WA lah, di chat lah, tuh tiba-tiba datang minum apa itu? Minum jeruk nipis di pagi hari bermanfaat untuk ini. Terus bawahnya ada tulisan, ini dibuat oleh Dokter Sukiman misalkan. Saya cari Dokter Sukiman itu enggak ada. Apa enggak hoax itu namanya? Akhirnya orang-orang kita dengan SDM rendah percaya dengan hal kayak gitu. Kan kasihan ya. Ya kalau memberikan dampak positif itu oke lah, kalau dampaknya negatif. Tiap hari minum air rebusan cabai hangat. Waduh, ayo apa itu? Bagus diminum tiap pagi perut kosong. Bayangin. Perut kosong suruh minum air cabai. Apa enggak ya malah diare nanti orang. Tapi sama orang kita dipercaya, bahkan sama orang-orang tua kita dipercaya loh itu. Nanti disebarin ke grup keluarga. Waduh, tambah nggak karu-karuan itu. Itulah ya, dampak 4.0 itu gitu. Teknologi sudah berkembang luar biasa, SDM-nya yang belum siap menerima. Bukan SDM tidak berkembang loh ya, SDM selalu berkembang, teman-teman. Tapi siap dan tidaknya. Siap dan tidaknya ukurannya dari mana? Dari keilmuan. Anda tidak harus sebagai orang IT. Anda tidak harus kuliah di komputer untuk mengerti teknologi. Nggak harus. Dalam tataran cukup ya. Tidak harus lebih dan tidak kurang. Tetapi cukup. Nah, gitu. Inilah revolusi industri yang saya kenalkan ke Anda. Mulai dari 1.0 sampai 4.0. Silakan jika ada pertanyaan. Saya stop dulu share-nya. Kita diskusi aja. Loh, Wisnu gak masuk iki. Wisnu ya koordinatornya ya, PJMK-nya ya. Iya, Wisnu ini harusnya. Nggak masuk dia. Silakan jika ada pertanyaan. Diskusi juga boleh. Pak, kalau dampak dari revolusi industri ini apa aja, Pak? Selain membuat orang jadi malas. Iya benar. Nggak hanya 4.0 ya. Hampir di semua revolusi industri itu bikin orang lebih malas. Lebih malas. Bukan lebih malas sih kalau saya bilang. Manusia semakin mengurangi fungsi otot di tiap revolusi industri. Terutama 4.0 nih. Manusia semakin mengurangi fungsi otot. Terasa banget. Jadi semakin nanti ya teman-teman, semakin berkembang, Anda lihat aja masyarakat Anda lihat saudara-saudara Anda, makin lama makin gimbul semua itu, makin gemoy semua itu, karena fungsi ototnya semakin terkurangi. Waduh, saya tuh udah ngamatin, waduh anak-anak zaman sekarang ini gimbul ini pipinya kayak bakpok kabeh arek-arek iki pisan. Lah gimana? Pagi-pagi yang harusnya lari pagi olahraga, pagi-pagi buka HP. Mata belum kebuka itu lo udah buka HP. Apa gak gimbal anak-anak zaman sekarang itu. Dulu saya zaman kuliah tuh kelaparan gitu ya, masih berdiri
Masih berdiri, masih jalan cari warung itu. 1 kilometer, 2 kilometer jalan saya. Coba anak sekarang. Kelaparan buka aplikasi. Ayo, beli makan ojek. Kan gimana gak gimbal anak zaman sekarang. Bagi tugasnya orang-orang kesehatan ini. Otot semakin terkurangi fungsinya. Ya, katanya kalau gimbal nggak baik ya, kebanyakan lemak ya. Nah, itu salah satu kelemahan 4.0 yang saya amatin itu ya itu. Anak-anak kecil zaman sekarang itu loh, gendut-gendut. Zaman saya dulu nggak ada anak kecil gendut, perutnya maju itu nggak ada. Karena pertama zaman saya kecil dulu gizi emang belum tercukupi ya. Iyalah zaman kita dulu urip sik susah ya, bisa makan aja luar biasa itu. Coba anak zaman sekarang, orang tuanya sudah kaya-kaya, teknologi ada, gizi terpenuhi, tapi nggak gerak ototnya. Wah itu PR kita itu. Gitu ya, Dede dan teman-teman yang lain ya. PR kita di situ. Bener, bikin males ya. Terutama fungsi otot semakin terkurangi. Fungsi otak semakin tinggi. Makanya zaman sekarang mulai banyak ini ya, istilah remaja jompo ya. Wah, Jadi kayak ini. banyak penyakit stres ya Pak dari pikiran. Iya bener, penyakit stres. Akibatnya remaja sekarang pada jompo itu. Masa iya masih remaja wis boyokan. Masih remaja udah rematik, waduh ya porek. Itu pertama karena stres itu kan menimbulkan sakit yang macam-macam ya. Stres itu luar biasa karena banyak mikir, overthinking anak zaman sekarang istilahnya. Udah overthinking nggak gerak lagi. Wah itu, makanya remaja jompo makin banyak zaman sekarang. Udah gitu makanan minumannya manis-manis pula. Es krim, wah itu kedai es krim antri luar biasa itu. Yang instan-instan Es sekarang. krim instan, pada micin semua sih. Waduh, itu ya dampaknya luar biasa anak-anak zaman sekarang gitu. Bapak saya izin sambil nyetir motor ya ke tempat kerja. Oke, enggak apa-apa. Habis ini kita kuliah juga udah mau selesai ya. Iya, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan, mungkin ada yang diskusikan? Silakan. Jadi dampak negatif positif nggak apa-apa ya, teman-teman kita nikmatin aja. Apa Mas Kalau Yudhistira? sebagai itu Pak, maksudnya kita di klinik ini kan juga lagi ngembangin ini Pak ya, sistem digital lah istilahnya gitu untuk mempermudah pelayanan gitu. Terus yang paling penting sih sebenarnya data data pasien itu ya, rekam mediknya itu. Karena kalau pakai paper nih kan kadang kita kemana gitu ya, harus rapi banget pengarsipannya. Kalau dengan digital ini kan lebih enak, apalagi bisa diakses di HP gitu ya, teman-teman ngisi asesmennya lebih nyaman gitu kan, ngisi tindakannya lebih nyaman gitu ya. Nah terus cuman memang tantangannya tuh karena ya, sorry Pak, bentar. Anak-anak. Nah memang tantangannya itu sekarang, sorry Pak, ya ya tantangannya ini memang apa tadi ya, tentang pasien itu ya Pak ya, maksud saya. Iya. Satu sisi kalau dari kita insya Allah sih bisa gitu ya, dari kita bikin ketentuan di internal gitu kan, misalkan harus ngisinya paket kan lebih mudah gitu ya, teman-teman pun yang Betul. tenaganya muda-muda itu lebih enak dia gitu dengan HP sambil, apalagi sekarang zamannya anak milenial Pak, Iya, apa-apa HP pakai HP gitu kan, cukup. ngisinya dengan HP lebih kita permudah lah. Cuman memang tantangan kita terhadap ini Pak, pihak luar tuh pasien gitu kan nggak semuanya Masyarakat. paham dengan iya Pak, nggak paham. Jadi tetap memang solusinya tuh menurut saya ya memang nggak bisa kita kaku Pak, gitu, nggak bisa kaku. Saluran apapun yang bisa sangat mudah untuk pasien itu tetap harus kita buka tuh. Ya kan ujung-ujungnya juga untuk kita kan, pasien Iya, masa gara-gara betul. mau daftar aja ribet yang kita nggak ada pasien dong nanti gitu kan. Iya, Jadi betul. tetap kita buka tuh, misalkan pun semodern apapun cara kita buka media pendaftaran, misalkan harus dengan aplikasi, harus dengan link ini, itu sebenarnya kalau bagi orang tertentu malah ribet gitu Pak. Makanya ujung-ujungnya tetap aja telepon yang biasa tetap kita buka jadinya Pak gitu. Iya, betul. Begitu jadinya. Emang begitu ya Pak Fleksibel Yudhistira malah. ya. Di lapangan teman-teman pun juga terjadi banyak seperti itu ya. Nah, itulah fungsinya teman-teman. Oh, sekarang ada kabar gembira. Sebentar saya sambil share screen lagi. Nah, seperti kasusnya Pak Yudhistira tadi, di mana
Kalau kita memberikan IT secara auto, emang belum siap ya. Masyarakat kita belum siap. Makanya tetap segala line atau segala kanal itu kita buka. Yang pakai IT silahkan, tapi kita dalam bagaimanapun tetap pakai manual. Manual nggak boleh ditinggal. Semaju apapun teknologi, manual tetap kepake. Pilot misalkan di pesawat terbang. Sekarang udah ada autopilot. Luar biasa canggih. Tapi pilot manual tetap butuh. Nggak bisa kita nggak pakai pilot. Ya tadi kasusnya Pak Yudhistira. Kita otomasi pakai link, pakai aplikasi. Oke. Yang mau pakai silahkan. Tapi tetap aja manual bagi telepon, konsumen datang, dan seterusnya. Itulah kenapa kita dalam teknologi selalu butuh manual. Kalau di komputer istilahnya automation and manual. Jadi nggak hanya manual saja, tapi juga nggak hanya auto saja. Tetap pakai manual. Sekarang teman-teman ada undang-undang sudah diterbitkan beberapa tahun kemarin, 1 atau 2 tahun kemarin ya saya lupa. Ada undang-undang perlindungan data. Jadi dulu rekam medik itu kan luar biasa rahasia ya. Nah, Anda udah sangat paham itu. Rekam medik seseorang itu kan luar biasa rahasia. Hanya si dokter atau medis tertentu, bahkan pasien itu sendiri pun kadang nggak boleh melihat rekam mediknya. Bahaya kalau misalkan rekam medik ini nanti dijebol. Jadi misal data center kita dihack misal sama hacker. Kan bahaya ya. Rumah sakit datanya dihack sama hacker. Nah, nanti rekam medik kebuka semua. Itu bahaya banget. Karena urusannya privasi. Tapi sekarang pemerintah kita sudah mengeluarkan undang-undang perlindungan data. Bukan undang-undang ITE ya, beda lagi. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang perlindungan data. Nah, perlindungan data inilah yang melindungi data-data kita secara privasi. Mungkin teman-teman kemarin masih ingat, pemerintah kita sempat mengusir WhatsApp, sempat mengusir LinkedIn, ya, sempat mengusir Twitter waktu itu, karena mereka nggak mau patuh sama pemerintahan kita. Harus seperti itu, kita sebagai pemerintah harus punya kewenangan. Misalkan WhatsApp nggak mau nurut sama pemerintah kita, ya udah WhatsApp lu pergi aja dari Indonesia. Bukan berarti WhatsApp sudah banyak penggunanya. Nanti masyarakat protes, masyarakat demo, biarin. Masyarakat protes, masyarakat demo itu karena kurang tahu, nggih. Kurang tahu dengan kebijakan. Kalau WhatsApp nggak mau ikut aturan kita, misalkan dalam urusan perlindungan data ini tadi, WhatsApp nggak mau ikuti perlindungan data undang-undang, ya udah WhatsApp silakan pergi dari Indonesia. Nah, gitu ya. Sampai sekarang kan yang diblokir sama pemerintah masih PayPal ya. PayPal masih diblokir sama pemerintah kita karena belum mau ngikutin undang-undang. Ibaratnya, ada tamu masuk ke rumah Anda, dia nggak mau ngikutin peraturan di rumah Anda, apa yang Anda lakukan? Usir aja, tamu nggak guna itu kan. Nggak guna banget. Kemarin masyarakat kita protes. WhatsApp diblokir. Kita semua nggak bisa jualan. Waduh, macam-macam masyarakat kita. Wajar, tidak apa-apa. Masyarakat protes, rakyat demo itu wajar. Tugas kita mengedukasi, ya. Ini loh maksudnya kenapa kita blokir WhatsApp tuh karena ini. Kita blokir PayPal karena ini. Kita sebagai negara punya kebijakan. Dan kebijakan negara itu adalah kedaulatan. Nggak boleh buat main-mainan ya. Kita harus punya kedaulatan. Termasuk misal, Pulau A itu milik kita, harus kita pertahankan. Nah kan gitu ya. Termasuk dalam bidang digital. Kita pun juga punya kedaulatan. Istilahnya kedaulatan digital. Saya acungin jempol pemerintah kita yang kemarin berani ngusir Twitter, berani ngusir WhatsApp. Bahkan Google pun digetak sama pemerintah kita ya. Lo Google kalau nggak mau ikutin aturan kita, lo pergi aja dari Indonesia. Nanti kamu bikin search engine gimana? Kita punya banyak sumber daya untuk bisa bikin kayak Google. Nah gitu dong, tegas. Hebat ya, pemerintah kita hebat. Justru kalau misalkan kita Google nggak mau kita atur, nggak mau ikutan undang-undang kita, terus kita malah ikutan aturannya Google, wah, nggak usah jadi negara deh kita ya, dimainin sama orang. Nah gitu ya teman-teman, itu namanya kedaulatan digital. Untuk hal digital, setidaknya kita punya 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi ya, elektronik, sama Undang-Undang Perlindungan Data. Boleh itu teman-teman mempelajari kedua undang-undang tersebut. Gitu nggih? Ada pertanyaan yang lain? Oke, sudah? Tidak ada? Cukup? Saya rasa itu saja dulu. Nanti materi ini sudah saya rekam ya di Zoom. Silakan sambil buka-buka di e-learning untuk pelajaran berikutnya.
Nanti seperti biasa ya, sudah saya sampaikan kemarin, untuk tugas silakan ya sewaktu-waktu aja Anda cek di e-learning Anda masing-masing. Semoga sudah lancar diakses ya e-learningnya ya, karena yang kemarin tuh teman-teman ya, Izin sudah bisa, Pak. alhamdulillah udah bisa ya. Yang minggu kemarin tuh teman-teman mahasiswa katanya masih perbaikan apa gimana gitu. Ya udah, kalau udah bisa nanti saya input ini ya, pelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, terima kasih 1 jam ini perkuliahan kita. Terima kasih hari ini sudah mulai tepat waktu ya, sudah mulai awal-awal sudah join. Terima kasih sekali lagi, semoga kita dalam selalu keselamatan, kita selalu dalam kesehatan yang baik, tetap berkarya, tetap semangat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.